ya. Ya, alhamdulillah tetap semangat belajarnya, tetap semangat puasanya ya. Ibadahnya juga di rumah yang semangat. Anak-anak, Bu Isna tadi sedang menghitung buku-buku yang ada di kelas 4. Nah, kegiatan Bu Isna ini nanti akan berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas. Nah, terkait dengan penyajian data. Anak-anak tahu nggak penyajian data ini materi kita di kelas 4 yang terakhir. Yeay, semangat yuk untuk belajar. Siap ya? Yuk ikut Bu Isna untuk belajar tentang penyajian data. Siap? Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar ya? Kita simak penjelasan Bu Isna ya. Yuk, sini. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data di KD 3.11, menjelaskan dan mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, mengumpulkan data. Anak-anak, kalian pernah mengukur berat dan tinggi badan kan? Pasti hasilnya juga pernah kalian catat. Nah, kegiatan tersebut dapat dikatakan mengumpulkan data, sehingga data itu ya keterangan dari hasil mengukur tinggi dan berat badan kalian. Bisa dikatakan data adalah sebuah informasi dan mengumpulkan data ya mengumpulkan informasi. Masih dalam mengumpulkan data. Anak-anak, Bu Isna telah mengumpulkan data tentang makanan kesukaan guru kelas 4. Nah, dalam mengumpulkan data bisa dengan menggunakan wawancara atau mengisi angket. Tabel ini adalah tabel kegemaran makanan yang disukai oleh guru kelas 4. Bu Emi suka mie ayam, Bu Nisa suka soto, Bu Isna suka soto, dan seterusnya sampai Bu Bella suka bakso. Kemudian tadi kita cek bahwa mie ayam itu ternyata disukai oleh 2 orang, yaitu Bu Emi dan Pak Awal. Kemudian bakso disukai oleh 5 orang, yaitu Bu Dia, Bu Sri, Bu Ririn, Bu Bella, dan Bu Dewi. Dan soto disukai oleh 3 orang, Bu Nisa, Bu Isna, dan Bu Esti. Kemudian kita bisa membuat tabel makanan kesukaan yang disukai oleh guru kelas 4. Ini anak-anak. Makanan kegemarannya ada mie ayam, bakso, dan soto. Mie ayam disukai 2 orang, bakso disukai 5 orang, dan soto disukai oleh 3 orang. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang belajar diagram batang. Selain disajikan dengan tabel seperti tadi, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang menyajikan data dalam bentuk batang-batang. Nah, pada tabel makanan kegemaran tadi bisa kita buat diagram batangnya seperti ini. Ya, di bagian bawah sini adalah jenis makanannya. Tadi ada mie ayam, bakso, dan soto. Kemudian di samping kiri ini yang ke atas ada angka 0 sampai 6. Ini akan menyatakan banyaknya guru yang menyukainya. Mie ayam tadi disukai oleh 2 orang, bakso disukai oleh 5 orang, dan soto disukai oleh 3 orang. Ya, begini ya anak-anak bentuk dari diagram batang. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan menafsirkan data. Perhatikan data di samping. Dari data ini, dari tabel nilai matematika kelas 4, kita tahu beberapa informasi bahwa nilai 6 itu ada 2 orang yang mendapatkannya. Yang dapat nilai 7 ada 5 orang, dan seterusnya sampai yang mendapat nilai 10 ada 2 orang. Nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui bahwa ternyata jumlah siswa kelas 4 itu ada 25, ditambah 2, ditambahkan 5, ditambahkan 12, 4, dan 2. Ini jumlahnya semuanya 25. Kemudian ada lagi, ternyata jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 18 anak. Lebih dari 7 itu berarti
8, 9, dan 10, sehingga 12, 4, dan 2 ini kita jumlahkan. Nah, selain itu, jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 8, berarti kalau di bawah 8 adalah nilai 6 dan 7, sehingga 2 dan 5 dijumlahkan. Nah, kemudian jumlah siswa yang mendapat nilai antara 6 dan 9. Antara 6 dan 9 itu berarti nilai 7 dan 8, sehingga 5 dan 12 kita jumlahkan. Nah, selain informasi-informasi ini, ada informasi yang lain yang bisa kita tahu dari tabel seperti ini. Contohnya lagi ya. Selisih siswa yang mendapat nilai 9 dan 10 ada 2 orang, ya kan? Yang mendapat nilai 9 ada 4, yang mendapat nilai 10 ada 2, sehingga selisihnya 4 dan 2 adalah 2. Ya, betul. Oke, sekarang kita belajar membaca dan menafsirkan data dari sebuah diagram batang. Ini adalah diagram hasil panen KUD Tani Makmur. Bahan pangannya adalah ada padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan gandum. Di sini menyatakan jumlah panennya ya, dan ini satuannya ternyata kuintal. Nah, kemudian informasi yang kita tahu apa? Oh, ternyata padi jumlah panennya ada 10 kuintal, jagung 9 kuintal. Kenapa 9? Kok nggak ada nilai 9? Oh, ternyata antara 8 dan 10. Kemudian kacang tanah, di sini antara 4 dan 6, berarti kacang tanah ada 5 kuintal. Kedelai 6 kuintal, gandum 8 kuintal. Kemudian panen terbanyak ada di bahan pangan padi. Kalau panen paling sedikit ada di kacang tanah. Selain itu, informasi yang lain juga banyak ya. Nah, ini dia hasil panen KUD Tani Makmur, ternyata 38 kuintal. Kemudian hasil panen padi dan jagung jumlahnya 19 kuintal. Hasil panen kedelai dan gandum 14 kuintal. Kemudian selisih panen kacang dan jagung ada 4 kuintal. Jagungnya 9, kacangnya 5, berarti selisihnya adalah 4 kuintal. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Ternyata penyajian data itu dapat kita sajikan dengan tabel seperti ini, kemudian diagram batang seperti ini. Dan nanti anak-anak dapat mempelajari kegiatan membuat diagram batang dari link yang ada di sini ya. Kemudian yang terakhir, kita belajar membaca dan menafsirkan data ya tadi. Anak-anak juga bisa melihat video tentang membaca dan menafsirkan data untuk literasi kalian di link yang ada di sini. Nah, oke, itu tadi materinya hari ini. Kita kemudian dilanjutkan dengan latihan soal ya. Nah, anak-anak silahkan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Jangan lupa nanti soalnya ini kalian screenshot dulu. Oke, nomor 1. Nomor 2 dan 3. Nomor 4. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang penyajian data dari Bu Isna. Anak-anak semakin paham kan? Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, sekian pembelajaran penyajian data dari Bu Isna. Banyak kesalahan, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan jangan lupa semangat beribadah dan belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.